Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada minggu ini kita akan belajar tentang pengukuran daya. Nah, adapun bahan pembelajaran yang sudah saya siapkan yaitu yang pertama adalah materi berupa PPT seperti yang terlihat di layar. Ini yang saya perlihatkan adalah PDF ya. Nah, di dalam PDF ini sudah masuk semua kategori bahan pembelajarannya. Jadi kalau adik-adik mengklik ikonnya itu akan langsung masuk ke dalam bahan pembelajarannya. Jadi contohnya yang pertama adalah yang materi. Itu kan ada gambar PPT ya. Jadi adik-adik kalau klik nanti akan masuk ke dalam PPT-nya. Begitu. Jadi ini sudah semacam virtual class, jadi semuanya sudah dalam satu page atau satu halaman gitu ya, terintegrasi. Kemudian ada juga video yang sudah saya siapkan, yaitu yang pertama adalah video tentang membandingkan tegangan dan arus ketika bebannya berubah-ubah. Jadi bebannya R, L, dan C. Jadi kita bisa melihat bagaimana pengaruh tegangan dan arus terhadap jenis bebannya, begitu. Apakah terjadi pergeseran dan lain-lainnya. Kemudian menggunakan simulasi multisim. Yang di sebelah kanan itu adalah icon YouTube, sama seperti yang tadi sebelumnya. Itu adalah video yang juga sudah saya siapkan tentang perbandingan antara beberapa metode pengukuran daya dari yang DC maupun AC. Nah, adik-adik nanti bisa mempelajari lebih lengkap lagi. Jadi perkuliahan ini memang kita menggunakan tambahan simulator multisim. Nah, mengapa kita menambahkan simulasi menggunakan multisim? Karena memang di mata kuliah kita kan tidak ada praktikum. Nah, sedangkan mata kuliah pengukuran listrik itu adalah mata kuliah yang dasar sekali. Jadi paling tidak adik-adik itu harus paham, tidak hanya secara teori maupun juga perangkaiannya. Begitu, prakteknya bisa menggunakan simulasi. Nah, adik-adik ini kan ada yang SMA, ada yang SMK. Mungkin yang SMK sudah pernah menggunakan mungkin yang AVO gitu ya, atau multimeter. Sedangkan yang adik-adik yang lulusan SMA mungkin belum pernah begitu, ataupun juga belum pernah ada yang menggunakan osiloskop semuanya begitu. Nah, jadi dengan adanya simulator multisim ini kita bisa yang pertama adalah membuktikan teori dengan hasil simulasi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita simulasi itu bisa memberikan suatu kondisi yang ideal yang tidak mungkin kita dapatkan di laboratorium. Begitu, karena pengukuran nyata itu pasti ada errornya atau mungkin kesalahan pembacaan atau alat ukurnya, akurasinya, dan lain-lain. Kemudian selain itu terkait dengan K3-nya. Jadi kalau adik-adik sebelum nanti di semester selanjutnya masuk ke dalam lab untuk melakukan praktikum, nah, kita awali dengan simulasi. Jadi, kalau di simulasi ini kita tidak perlu takut dengan adanya bahaya kesetrum misalnya, ataupun misalnya ada yang meledak, maupun kesalahan penyambungan yang bisa menyebabkan kerusakan pada alat ukur. Begitu. Dan kelebihan dari multisim dibandingkan dengan simulator lainnya, memang banyak sekali ya simulasi yang bisa kita gunakan, tapi memang yang paling cocok dengan pengukuran listrik menurut saya adalah multisim. Kenapa? Karena dari beberapa komponen maupun dari alat ukur yang di multisim itu sudah sangat mendekati dengan peralatan yang ada di lab, seperti function generator, osiloskop,
kemudian multisim, wattmeter yang analog, itu sudah hampir mirip. Cara pemasangannya maupun ketampilannya, begitu. Nah, bagaimana kalau adik-adik tidak memiliki laptop misalkan? Kalian bisa menggunakan atau mengakses multisim secara online. Jadi ada multisim online. Tapi pasti ada juga kelemahannya, yaitu di yang online itu tidak terlihat alat-alat ukurnya seperti kayak osiloskop, multimeter gitu. Tapi untuk memperlihatkan gelombangnya atau nilainya bisa. Nah, begitu. Jadi misalkan nanti ada tugas yang memang mengharuskan untuk membuat simulasi untuk memperdalam teorinya, kita bisa menggunakan sistem tugas kelompok begitu. Kemudian setelah ada video, ada juga games. Ada beberapa games yang sudah saya siapkan. Games ini berdasarkan studi kasus pengukuran. Jadi bagaimana, apakah pengukurannya itu benar atau salah, kemudian apa yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil sebagai berikut. Jadi seperti itu. Gunanya adalah kalian lebih memahami lagi tentang permasalahan pengukuran, tidak hanya di teori tapi juga di studi kasusnya, begitu. Kemudian yang terakhir adalah kuesioner yang berwarna ungu di sebelah kanan bawah. Jadi itu adalah ada presensi yang harus diisi. Nanti saya isikan kembali ke Vinesa maupun ke si Akadu. Dan juga beberapa penilaian tentang bahan pembelajaran yang saya buat pada hari ini atau untuk minggu ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan di materi pengukuran daya. Nah, yang pertama kita bahas dulu literatur yang saya gunakan. Jadi ada 4 literatur. Kalian bisa mencari di perpustakaan pusat ataupun ada di ruang baca, begitu. Nah, itu kalian bisa menggunakan buku-buku yang sudah disediakan oleh kampus. Oke, selanjutnya adalah sebelum kita masuk ke cara pengukurannya atau prinsip kerjanya, kita perlu tahu dulu tentang segitiga daya. Jadi, kalau segitiga daya itu ada P dengan satuan watt, daya aktif, daya reaktif, Q, satuannya var, dan daya semu, satuannya VA. Kemudian apa saja penjelasannya nanti akan di slide berikutnya. Dan ada namanya faktor daya, cos P. Jadi perbandingan atau pembagian antara daya nyata dengan daya semu. Nah, kalau cos P sendiri itu mempunyai standar nilai yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya di PLN, SPLN itu 0,85 minimalnya. Jadi kita harus berada di atasnya. Atau menggunakan standar internasional IEEE yaitu 0,95. Nah, misalkan kita bekerja di suatu industri, kita harus memastikan bahwa cos P nya kita itu berada di atas 0,85. Dan jika memang berada di kurang dari nilai tersebut, harus melakukan upaya-upaya perbaikan faktor daya untuk menghindari adanya suatu sistem penalti dari PLN gitu. Nah, faktor upaya-upaya untuk memperbaiki faktor daya itu bisa menggunakan beberapa cara. Salah satu yang mungkin sangat umum yaitu menggunakan kapasitor bank. Begitu, untuk memberikan
atau mengkompensasi daya reaktif. Kita lanjutkan. Nah, jadi aliran daya aktif yaitu aliran daya yang dibutuhkan oleh beban resistif. Daya aktif menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Contohnya, daya aktif yang digunakan untuk menyalakan lampu. Jadi konversi energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi listrik dari energi listrik menjadi energi cahaya. Atau misalkan dari energi listrik menjadi panas, kompor listrik misalnya. Oke, itu beberapa contohnya. Lanjut ke beberapa rangkaian fase dan gelombang tegangan dan arus. Nah, misalkan kita mempunyai sumber tegangan AC, kita bebankan dengan beban resistif, maka ini saya menggunakan multisim untuk menggambarkannya. Maka ketika kita ukur tegangan dan arus pada output, maka terlihatlah gelombangnya. Di sini yang merah adalah gelombang tegangan, sedangkan yang arus adalah gelombang yang berwarna hijau. Sudut fasornya arus, I cos P-nya sefase dengan tegangan. Artinya tidak ada pergeseran. Nah, di sini kan sama ya, sama-sama ketika 0 dan beberapa milisecond dia akan naik. Begitu. Kemudian daya listrik dibangkitkan dari sumber, ini misalkan generator, menuju ke sistem. Arus keluar dari terminal positif. Begitu. Dengan beban resistif, faktor dayanya ini mendekati unity atau sama dengan unity, yaitu 1. Lanjut. Daya yang berikutnya adalah aliran daya reaktif. Jadi kalau yang daya reaktif ini dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan beban induktif. Contohnya kita punya motor listrik induksi misalkan. Jadi untuk supaya motor induksi dapat bisa bekerja, maka membutuhkan 2 jenis daya, yaitu daya aktif dan juga daya reaktif. Nah, daya reaktifnya ini digunakan untuk menginduksi rotor sehingga tercipta medan magnet induksi pada komponen rotor. Begitu. Jadi, daya reaktif ini untuk menjaga adanya medan magnet supaya rotornya supaya menjaga medan magnet di rotor. Jadi dia akan berputar. Kan kalau di motor itu ada part atau bagian yang berputar, ada yang diam. Kalau yang diam itu kan yang stator, sedangkan yang rotor itu kan yang bergerak. Seperti itu. Oke ya, cukup bisa memberikan gambaran. Jadi kalau misalnya daya reaktif itu tidak bisa sendiri. Begitu. Digunakan untuk membangkitkan medan magnet. Lanjut. Nah, seperti tadi kita bebankan dengan induktansi bebannya. Maksud saya sumbernya. Sehingga akan terlihat gelombang tegangan dan arusnya mengalami pergeseran fase. Kita bisa melihat dari sini ataupun dari sini. Kalau mulai dari sumbunya X ini 0, maka kita lihat bahwa arusnya ini tertinggal terhadap tegangan. Nah, berbeda ya dengan gelombang tegangan dan arus yang berbeban R.
Jadi kalau di L ini memang yang tertinggal adalah arusnya. Kita bisa lihat di 0 sekian second ini tegangan di sini sudah mulai naik. Kalau yang arus masih minus. Nah, seperti itu terlihatnya. Atau misalnya dilihat dari sini aja sudah ada pergeseran. Makanya disebutkan arus itu mengalami lagging sebesar 90 derajat dan faktor dayanya 0,5. Kita lanjutkan jika beban itu diberikan beban C. Nah, kita bisa lihat kalau kita simulasikan, maka gelombang tegangan dan arusnya akan mengalami pergeseran fase. Perlu diingat yang hijau ini adalah yang arusnya, yang merah adalah tegangan. Kalian jangan membandingkan besarnya amplitudo ya, karena untuk menampilkan gelombang ini ada beberapa yang saya besarkan perbandingannya, tapi yang menjadi poin fokusnya itu adalah pergeserannya ini. Kalau kita lihat, arus mendahului terhadap tegangan atau istilahnya adalah leading gitu. Kita lanjutkan. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya, jadi terlihat ya apa yang dimaksud lagging ataupun leading. Kita lanjutkan. Nah, kemudian supaya adik-adik tahu bagaimana cara untuk membuat atau mensimulasikan suatu rangkaian AC dengan beban R, L, dan C, ini saya sudah siapkan untuk kalian, yaitu sebuah tutorial menggunakan multisim. Silakan kita cermati bersama. Oke, jadi ini adalah tampilan dari multisim. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan gridnya. Nah, ini supaya nanti ketika kita merangkai rangkaian itu lebih rapi. Kemudian untuk memilih komponen bisa dipilih per kategori di sebelah kiri maupun di sebelah kanan sini. Untuk memilih alat ukurnya ada di sebelah kanan sini. Nah, pertama, kita akan mensimulasikan beban R untuk melihat gelombang arus dan tegangan. Nah, pertama, pilih sumber tegangannya yang AC. Kemudian beban, Bisa pilih di basic. sambil kalian buka multisim kalian pilihan, untuk mencoba. kita pilih yang resistor dulu. Oke. Kemudian dikontrol R untuk memutar. Nah, ini sudah ada sumber, ada beban. Kita butuhkan alat ukurnya, yaitu multisim di sebelah kanan sini ya, multimeter. Nah, multimeter sama seperti yang real bahwa bisa mengukur arus, tegangan, dan resistansi. Kita pilih yang arus, kemudian pilih yang AC. Yang tegangan sama, pilih yang tegangan, kemudian yang AC. Untuk menghubungkan, tinggal ditarik saja. Nah, jangan lupa kalau mengukur arus, ini harus dipasang secara seri. Sedangkan yang tegangan dipasang secara paralel. Oke. Kemudian tegangannya kita bisa atur-atur, kita buat 100, kemudian frekuensinya 50. Oke. Setelah itu untuk menjalankan, klik tombol berwarna hijau atau menggunakan shortcut F5. Nah, kita bisa lihat arus dan tegangannya. Untuk tegangan output 9,99 volt
Yang arus 99,99 mA. Bagaimana cara menghitungnya? Arus, tegangan dibagikan resistansi, 100 dibagi 1000, gitu ya. Nah, kita sudah punya data tegangan dan arusnya. Langkah berikutnya kita ingin di stop dulu, melihat bentuk gelombangnya menggunakan osiloskop. Nah, osiloskop di sini sudah seperti tampilannya real. Nah, sehingga kita tinggal mensimulasikannya, menghubungkan untuk tegangan. Osiloskop tidak bisa melihat gelombang arus, sehingga dibutuhkan klem dulu. Nah, Ya, karena memang di disambungkan, osiloskop itu kemudian kan time dimasukkan per ke diffnya itu dalam kan channel tegangan B. ya. Ini A, Maksud ini saya B. volt per diff. Ya, Jadi cukup ke mudah. tegangannya. Kemudian tinggal kita jalankan lagi. Kemudian kita klik. Nah, tampilannya sama persis, hampir sama dengan osiloskop pada umumnya yang di lab. Pertama yang harus kita lakukan adalah nyalakan dulu powernya. Kemudian karena kita mempunyai dua channel A dan B, yang satu ini mengukur tegangan, kalau dimatikan tidak akan kelihatan apa-apa, nyalakan dulu. Kemudian yang arus kita klik. Nah, ini ada dua. Dilihat satu per kotaknya ini adalah 5 volt. Sedangkan kita tadi ada 100 ya. Sehingga harus diperbesar perbandingan dalam satu kotaknya. Per diffnya tegangannya kita besarkan. Kalau di sini 5 volt, kita harus tambah. Nah, misalkan kita menggunakan 50 saja biar kelihatan. 50. Nah, ini adalah sudah 100. Kemudian yang arus, nah, kita harus besarkan juga di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa arus dan tegangan ini satu fasa ya, tidak ada yang tertinggal atau mendahului seperti itu, karena bebannya N. Beda lagi kalau bebannya L atau C. Nah, kemudian karena ini dia berjalan terus, sehingga kita bisa pause di singlenya ini, diklik. Nah, ini bisa terlihat. Oke. Kemudian misalkan kita ingin memperbesar lagi. Kenapa arusnya terlihat besar? Karena perbandingan pada klemnya ini. Oke, saya stop dulu. Nah, perbandingan dalam klemnya 1 volt ini sama dengan 1 miliampere. Sedangkan kita punya 99,99. Nah, itu yang menyebabkan dia kelihatannya bentuk gelombangnya itu tinggi. Padahal ini hanya perbandingan skala saja. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, misalkan kita rubah menjadi 5. Kita lihat efeknya seperti apa. Nah, harusnya menjadi lebih tinggi lagi. Untuk Oke ya, menurut saya sudah cukup penjelasannya, sudah jelas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Jadi memang penggunaan osiloskop ini sangat membantu kita untuk mengetahui bentuk gelombang dari tegangan maupun dari arus. Walaupun misalnya memang tidak bisa mengukur arus, ada pertambahan lagi begitu. Oke, yang terpenting adalah cara pemasangannya. Jadi jangan lupa, misalkan kalau tegangan mengukurnya menggunakan multimeter, itu harus dipilih tegangan dan juga apakah AC maupun DC. Cara merangkainya pun
voltmeternya itu harus secara paralel. Sedangkan untuk pengukuran arus menggunakan ampermeter analog itu dipasang secara seri dengan rangkaian. Jadi positifnya pada ampermeter itu akan bertemu pada positifnya sumber, seperti itu. Oke. Karena saya rasa sudah cukup jelas. Nanti ini sudah saya upload di YouTube. Silakan kalian cek YouTube dan Vinesa. Jadi silakan kalian putar lagi. Misalkan ada yang belum dipahami. Oke, kita lanjutkan ke dalam beberapa metode pengukuran daya. Untuk yang searah menggunakan volt ampermeter dan juga metode wattmeter, sedangkan yang AC atau yang bolak-balik menggunakan 3 voltmeter, 3 ampermeter, dan 1 wattmeter. Kita lihat dahulu metode yang pertama. Jadi untuk beban yang relatif kecil, voltmeternya berada di depan, ampermeternya di belakang. Sedangkan yang bebannya relatif besar, ampermeter dulu baru yang voltmeter. Yang metode wattmeter cukup satu saja. Di dalam wattmeter ini ada kumparan arus dan kumparan potensial. Ada kumparan putar maupun ada kumparan yang fix gitu ya. Dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kita lanjutkan ke metode 3 voltmeter. Jadi jika kita punya sumber, kemudian kita punya beban, maka untuk menggunakan metode ini harus ditambahkan satu lagi R bantunya. Nah, R bantu ini digunakan untuk salah satu cara mengukur dayanya. Jadi kita pasang secara paralel, kemudian cara mendapatkan perumusan daya itu berdasarkan dari fasornya. Nah, kalau fasor V1 di beban, jadi beban tuh biasanya mengandung tidak hanya R, tapi misalnya ada L-nya. Kemudian V2 ada R bantu, dan V3 yaitu tegangan pada sumber. Nah, kalau kita lihat karena di sini adalah R, maka dia tegangannya akan sefase seperti ini. Sedangkan V1 karena dia ada L, maka tegangannya akan mendahului. Yang V3 ini adalah penjumlahan antara V1 dan V2. Jadi kalau kalian masih ingat yang namanya dengan hukum Kirchhoff tegangan. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Untuk mendapatkan rumusan ini, caranya adalah dengan cara menggambarkan sudut fasornya terlebih dahulu. Nah, karena V1 itu jika ditarik garis itu sama posisinya dengan sebelah sini yang titik-titik. Nah, kemudian kalau kita ingin menghitung daya, kita harus membuat segitiga baru lagi. Jadi V3, V2 dijumlahkan ini, kemudian dengan yang V1 sin theta. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Setelah kita gambarkan ulang V1-nya, kita tarik garis, kemudian kita bisa mendapatkan segitiga kecil yang sebelah sini. Nah, kita menggunakan rumus trigonometri, sin, cos, tangen, tapi yang tangen belum dipakai karena kita hanya memiliki data V1 dan sudut P. Maka untuk mendapatkan ini, nah, itu berdasarkan dari sin, rumusan sin, sehingga V1 sin P. Begitu juga dengan di sini adalah yang cos. Nah, kalau yang cos adalah yang samping dengan yang miring.
Jadi untuk mendapatkan ini berarti kita menggunakan rumus perbandingan saja. Cukup mudah. Kalau adik-adik sudah lupa dengan trigonometri, silakan dicek-cek lagi catatannya dulu tentang sin cos. Kemudian setelah kita mendapatkan segitiga yang baru V3, karena kita ada tambahan ini berarti V2 ditambahkan V1 cos P. Yang di sini V1 sin P. Ini P ya, bukan theta ya. Maaf, ini belum saya ganti. Sehingga menggunakan rumus Pitagoras, V3 kuadrat sama dengan penjumlahan ini kuadrat ditambah yang penjumlahan ini kuadrat. Nah, ingat kalau kuadrat semuanya harus dikuadratkan. V1 kuadrat sin kuadrat Pi ditambah V2 kuadrat V1 kuadrat cos kuadrat Pi ditambah 2 V1 V2 cos Pi. Kemudian karena sama-sama mengandung V1 kuadrat, maka sin dan cosnya ini dimasukkan ke dalam buka tutup kurung. Nah, kalau kalian ingat, sin kuadrat X misalnya ditambah cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1, sehingga V kuadrat I dikalikan 1 ya hasilnya tetap V kuadrat I ditambahkan sisanya ini. Nah, ingat tadi V2 adalah perkalian arus dengan R bantunya. Nah, sehingga V2 ini bisa digantikan ini. Kemudian karena kita ingin mencari daya nyata atau daya aktif, rumusnya adalah V dikalikan arus dikalikan cos Pi. Jadi dia akan masuk ke dalam sebelah kiri yang V kuadrat 3 di sebelah kanan. Sehingga kalian harus ingat pergantian posisi kiri ke kanan itu juga merubah yang awalnya positif menjadi negatif, pembagian menjadi perkalian ataupun sebaliknya. Mudah saja. Setelah kita dapat, kemudian yang ini diganti dengan P, istilahnya diganti dengan daya nyata. Faktor dayanya, nah kita lihat lagi yang sebelah sini, V dikalikan I dimasukkan dikalikan 2 kali R dikalikan I sama dengan, nah ini V2. Makanya di sini jadinya V1 dan V2. R-nya sudah hilang karena sudah dikalikan arus. Cukup mudah ya. Oke. Kita lanjutkan. Begitupun dengan yang ampere meter. Nah, ada 3 ampere meter, salah satunya harus diberikan resistansi bantu. Kemudian digambarkan fasornya. Caranya kurang lebih sama menggunakan perumusan. Kalau I, V dibagi R, ya kan? Sama seperti tadi, caranya bisa kalian coba sendiri. Nah, kemudian kita perlihatkan lagi kalau 3 ampere meter, jangan lupa ampere meternya di seri, yang voltmeter harus di paralel. Kenapa harus di seri? Kenapa harus di paralel? Karena memang di dalam multimeternya ini itu ada resistansi dalamnya. Kalau ampere meter ini sangat kecil, yang voltmeter sangat besar. Bayangkan kalau misalnya yang di voltmeter ini dipasang seri, maka dia akan menjadi tambahan beban, sehingga apa? Pengukurannya tidak akurat. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita tadi sudah membandingkan beberapa metode, maka berikutnya adalah kita membuktikan teorinya. Perbandingan antara wattmeter, voltmeter, dan ampere meter. Untuk yang AC bolak-balik. Nah, kita bisa mencari mana yang terbaik atau yang paling mendekati. Ini sudah saya buatkan, bisa kalian coba sendiri.
Videonya seperti biasa sudah saya taruh di Vinesa maupun di YouTube. Bisa kalian coba-coba. Jangan takut salah. Kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan. Karena ini simulasi, jangan takut kesetrum, salah pemasangan. Nanti kalau salah pemasangan di delete aja, dipasang yang baru. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk simulasi selanjutnya kita akan mengukur daya dengan membandingkan beberapa metode. Kalau yang untuk daya DC berarti menggunakan dua metode, voltmeter, volt ampere meter, kemudian menggunakan metode wattmeter. Nah, yang ini metode wattmeternya, yang volt ampere yang ini. Oke. Kemudian kalau misalnya sumber AC, kita menggunakan 3 metode, wattmeter, 3 voltmeter, 3 ampere meter. Ya, saya akan memberikan contoh untuk yang metode wattmeter yang DC. Nah, adik-adik bisa mengikuti cara membuat simulasi seperti ini. Oke, yang wattmeter kita harus ke sebelah kanan, cari wattmeter. Nah, seperti yang ada di slide, kalau metode wattmeter itu yang voltmeter kita sambungkan dulu. Nah, jangan lupa yang di sisi tegangan harus di paralel. Kemudian yang arus, pengukuran arus di seri sehingga masuk ke dalam positifnya sumber. Yang negatif bagaimana? Negatifnya wattmeter masuk ke dalam beban. Seperti ini. Oke. Silakan diklik kemudian dijalankan. Hasilnya oke, miliwatt 144 miliwatt gitu ya. Kita bisa mengukur secara voltmeter dan ampermeter, kita bandingkan. Nah, jangan lupa yang ini XMMM1 ini mengukur arus, berarti arus DC. Kemudian yang ini berarti tegangan. Tinggal kalian kalikan. Hasilnya sama. Begitu ya. Antara yang metode wattmeter dan yang voltmeter ampermeter, volt ampermeter. Oke, sekarang kita bandingkan yang AC menggunakan, kalau misal tidak kelihatan, kita hilangkan dulu grupnya. Nah, ini metode wattmeter sama, cara memasangnya hanya beda di sumbernya saja. Secara beban juga sama. Berapa hasilnya? Hasilnya 14,4 karena tegangannya 120. Gitu. Tegangan sumbernya ya. Berarti arus dikalikan tegangan. Karena bebannya adalah R, power faktornya 1. Nanti kalian coba sendiri, kalian kasihkan beban RL misalnya. Oke, yang ini sudah. Kemudian yang 3 voltmeter. Nah, kita harus bandingkan dengan pengukurannya. Saya sudah membuatkan perhitungannya secara otomatis di Excel. Nah, ini kalian bisa buat sendiri Excelnya. Jadi ini adalah menggunakan rumusan yang sudah ada di slide. Saya masukkan rumus sesuai dengan yang apa ada di materi di PPT yang sudah saya berikan. Nah, nilai-nilai yang metode 3 voltmeter diambilkan data dari simulasi, dimasukkan, disesuaikan dengan rumusnya,
didapatkan daya dari beban itu sekian, 14,11 watt. Gitu. Kalau kita bandingkan dengan yang metode wattmeter, ada perbedaan hampir 0,3 begitu. Bagaimana dengan yang metode dengan 3 ampere meter? Sama, kalian harus masukkan nilai arus di simulasi ke dalam Excel, kemudian dibandingkan. Gitu. Nah, didapatkan hasil bahwa dayanya 14,4. Jadi, kalau dibandingkan antara 3 voltmeter dan 3 ampere meter, hasil yang lebih mendekati adalah yang 3 ampere meter. Begitu. Tapi yang lebih bagus lagi dengan 1 voltmeter. Oke, jadi silakan adik-adik mencoba mensimulasikannya sendiri. Bisa tegangannya yang diatur-atur atau resistansi bantu atau misal bebannya. Kalau yang di contoh ini adalah R, maka bisa dirubah menjadi RL misalnya. Begitu, beban yang mengandung resistor dan induktor. Oke? Oke, menurut saya sudah cukup jelas. Kita lanjutkan ke metode wattmeter. Jadi kalau menggunakan metode ini hanya satu device yang kita pasang gitu ya. Misalkan yang analog begitu. Ini adalah gambar rangkaian menggunakan multisim. Kemudian ini adalah yang ada di dalamnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengukuran daya aktif itu tegangan dikalikan arus dikalikan faktor bebannya. Nah, ini adalah contoh dari gambar wattmeter analog. Nah, kita bisa lihat yang 1 pas maupun yang 3 pas. Nah, kalau kita mau menggunakan alat ukur, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat spesifikasinya. Kalau kita lihat di layarnya wattmeter ini, ada gambar kecil ini, saya screenshot, saya perbesar. Di nomor 2 ini kita bisa lihat, nah ini adalah maksudnya prinsip kerjanya adalah elektrodinamometer tipenya. Bisa AC, DC, akurasinya 0,5. Peletakannya harus horizontal. Jadi kalau horizontal itu gambarnya seperti ini, kodenya, sedangkan yang vertikal seperti ini. Paham ya? Kemudian skala maksimal adalah 120. Penyimpanan wattmeter dan pengoperasiannya harus berada pada ring suhu sekian derajat Celcius maupun sekian kelembapannya. Begitu. Untuk mendapatkan keakuratan yang tinggi. Kemudian apa saja? Kita juga harus memperhatikan pemasangan rating tegangannya, apakah 120 atau 240, arusnya 1 atau 5 atau 5 sampai 25 ampere. Frekuensinya seperti tadi bisa digunakan DC maupun yang AC. Oke, lanjut ke bagian materi yang terakhir. Jadi prinsip kerja dari multimeternya. Nah, kalau kita lihat tadi kan rangkaiannya ya. Rangkaian ekivalennya terdiri dari kumparan mutar atau moving coil, ada juga fixed coil. Kemudian ada pointer, yaitu jarum penunjuk yang bergerak, dan skala pengukuran. Nah, skala pengukurannya tadi misalnya ada 0 maksimal sampai 120. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu
Ketika terhubung dengan sumber tegangan, ini adalah sumber tegangannya, arus akan mengalir dan melewati kumparan tetap, kemudian akan menghasilkan arus. Kemudian kumparan tetap akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan arus beban. Kumparan putar akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan tegangan. Akibat dari dua iterasi kedua medan magnet itu akan menggerakkan pointernya. Pergerakan pointernya ini proporsional dengan besarnya daya bebannya. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelas kita bisa membayangkan pergerakannya, kita lihat video yang ada di YouTube. At the end of this media, you'll be able to know about electrodynamo type wattmeter. Construction. This instrument consists of fixed coil, moving coil, pointer and measuring scale. Fixed coil. It is divided into two sections and used to provide a required magnetic field. These fixed coils are connected in series with the load. The fixed coil is also called as current coil. Moving coil. This coil is made up of fine wire and it has many numbers of turns. The moving coil is connected across the supply voltage. It is also called pressure coil or voltage coil. A high resistance resistor is connected in series with the moving coil. The purpose of this resistor is to limit the current in the moving coil. This coil is mounted on the shaft. This shaft is carried by archball bearings. The movable coil can rotate inside the fixed coils. Pointer. It is a small needle connected with the movable coil. This needle rotates over the measuring scale. Measuring scale. This scale shows the readings directly. Now let us see the working principle. When the supply is given to the circuit, the line current passes through the fixed coils, and the supply voltage given to the moving coil produces a current. These two coils produce magnetic fields. The magnetic field produced by the fixed coil is directly proportional to the load current. The magnetic field produced by the moving coil is directly proportional to the voltage. Due to the interaction between these two magnetic fields, a deflecting torque is produced on the moving coil. Hence, the moving coil rotates along the pointer. The deflection of the pointer shows the readings on the measuring scale. Hence, the deflection is directly proportional to the power supplied to the load. You have learned about construction and working principle of electrodynamo type wattmeter. Oke, jadi sudah jelas. Jadi poinnya adalah cara kerja wattmeter ini, yang elektrodinamo ini adalah terkait dengan interaksi medan magnet. Kalau kumparan putar ini akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan tegangan, sedangkan yang kumparan tetap itu akan menghasilkan medan magnet yang sebanding dengan arus. Nah, tadi disebutkan interaksi kedua medan ini akan menggerakkan pointernya. Pergerakan pointernya ini sebanding dengan daya beban. Oke, sampai di sini dulu tentang materinya.
Kemudian kita lihat dulu games yang sudah saya sediakan. Oke. Sebentar, kita buka dulu. Kalian bisa buka melalui PDF yang saya berikan tadi karena sudah menjadi satu rak digital begitu. Oke, ini adalah word wall yang sudah saya buat. Jadi ada beberapa games untuk kalian. Jadi kalau kalian klik tadi PDF-nya akan masuk ke dalam word wall di sini. Nah, kalau di word wall sini kalian bisa menggunakan nama kalian dan tidak perlu diinstal. Kemudian memang lebih variatif daripada misalnya Quizzes atau misalnya Kahoot dengan sistem yang free gitu ya. Coba kalian kerjakan, apakah kalian memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi atau belum? Ya, kalian coba ya. Ini terkait dengan studi kasus pengukuran. Oke, kemudian ini adalah kuesioner pembelajaran kita di hari ini. Tolong kalian isi. Begitu, tuliskan nama lengkap kalian, kemudian NIM, kelas apa, kemudian petunjuk penggunaannya. Nah, apakah video simulasi itu menggunakan multisim telah terorganisasi dengan baik dan jelas, apakah setuju atau tidak. Gamesnya menggunakan simulasi multisim relevan dan sesuai dengan materi. Pembelajaran menggunakan simulasi lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Kemudian kalian tuliskan pendapat atau saran terkait penggunaan simulasi multisim ini. Begitu. Kalian tuliskan ya. Apa misalkan yang kalian rasakan begitu, perbedaannya apa. Oke. Itu saja. Sekian dari saya. Mungkin kita dokumentasi dulu ya.